Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pertama kali, terima kasih kepada forum yang telah memberikan kesempatan kami, kelompok 3, untuk menjelaskan materi yakni tentang sarana berpikir ilmiah, bahasa, dan matematika dalam filsafat. Di mana dalam hal ini konteks pembahasan kami ada 3, yakni sarana berpikir ilmiah, bahasa, dan matematika. Untuk pendahuluan, saya perkenalkan teman-teman saya. Saya sendiri, Sri Rizky, sebagai moderator. Kemudian ada Ayu Isnaini, Mikael Hadrianto, kemudian Konita Putri, Uci Ramadhani, dan Yusnida Hadi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi untuk teman-teman yang akan yang nantinya mau bertanya, dipersilahkan setelah materi selesai dibacakan. Lanjut. Untuk poin pertama, sarana berpikir ilmiah, dipersilahkan Ayu Isnaini untuk membacakan materinya. Berpikir menurut Salam adalah suatu aktivitas untuk menemukan pengetahuan yang benar atau kebenaran. Berpikir juga dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan untuk menentukan langkah yang akan ditempuh. Ilmiah adalah ilmu. Jadi berpikir ilmiah adalah proses atau aktivitas manusia untuk menemukan atau mendapatkan ilmu yang bercirikan dengan adanya kausalitas, analisis, dan sintesis. Hal penting, 1. Sarana berpikir ilmiah bukanlah ilmu, melainkan kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah. Yang kedua, tujuan mempelajari metode ilmiah adalah untuk memungkinkan kita melakukan penelaahan ilmiah secara baik. Artinya, sarana ilmiah pada dasarnya merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah. Pada langkah tertentu biasanya diperlukan sarana yang tertentu pula. Oleh sebab itu, sebelum mempelajari sarana-sarana berpikir ilmiah, diperlukan pemahaman langkah-langkah dalam kegiatan ilmiah. Dengan jalan ini, kita akan mencapai pada hakikat sarana yang sebenarnya sebagai alat yang membantu dan mencapai suatu tujuan tertentu. Sarana berpikir ilmiah dalam proses pendidikan merupakan bidang studi tersendiri. Artinya, mempelajari sarana berpikir ilmiah ini secara mempelajari berbagai cabang ilmu. Dalam hal ini, harus diperhatikan 2 hal. Pertama, sarana ilmiah bukanlah merupakan ilmu, tetapi merupakan kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah. Seperti diketahui adalah penggunaan berpikir induktif dan deduktif. Sarana berpikir ilmiah tidak menggunakan cara ini dalam mendapatkan pengetahuannya. Secara lebih tuntas dapat dikatakan bahwa sarana berpikir ilmiah mempunyai metode tersendiri dalam mendapatkan pengetahuan yang berbeda dengan metode ilmiah. Tujuan, untuk dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik, maka diperlukan sarana yang berupa bahasa, logika, matematika, dan statistika. Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain. Ditinjau dari pola berpikirnya, maka ilmu merupakan gabungan antara berpikir deduktif dan berpikir induktif. Untuk itu, maka penalaran ilmiah menyadarkan diri pada proses logika deduktif dan logika induktif. Matematika mempunyai peranan yang penting dalam berpikir deduktif, sedangkan statistika mempunyai peranan penting dalam berpikir induktif. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu bahasa. Bahasa pertama-tama dapat kita cirikan sebagai serangkaian bunyi. Dalam hal ini, kita mempergunakan bunyi sebagai alat untuk komunikasi. Berkomunikasi tidak selalu menggunakan kata-kata, tetapi juga dilakukan dengan menggunakan alat lain, seperti contohnya menggunakan bahasa isyarat. Kedua, bahasa merupakan lambang di mana rangkaian bunyi ini membentuk suatu arti tertentu. Rangkaian bunyi yang kita kenal sebagai kata melambangkan suatu objek tertentu. Umpamanya saja bunga atau seekor unta. Perkataan bunga dan seekor unta merupakan lambang yang diberikan kepada 2 objek tersebut. Sehingga dengan lambang-lambang yang sudah diberikan, manusia dapat berkomunikasi dengan mudah. Dengan adanya bahasa, maka manusia hidup dalam dunia, yakni dunia pengalaman yang nyata dan dunia simbolik yang dinyatakan dengan bahasa. Pengertian bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat
berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Mungkin ada yang keberatan dengan mengatakan bahwa bahasa bukan satu-satunya alat untuk mengadakan komunikasi. Mereka menunjukkan bahwa dua orang atau pihak yang mengadakan komunikasi dengan mempergunakan cara-cara tertentu yang telah disepakati bersama. Lukisan-lukisan, asap api, bunyi gendang atau tongtong, dan sebagainya. Tetapi mereka itu harus mengaku pula bahwa bila dibandingkan dengan bahasa, semua alat komunikasi tadi mengandung banyak segi yang lemah. Bahasa memberikan kemungkinan yang lebih jauh, lebih luas, dan kompleks daripada yang dapat diperoleh dengan mempergunakan media yang tadi. Bahasa haruslah merupakan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bukannya sembarang bunyi, dan bunyi itu sendiri haruslah merupakan simbol atau perlambangan. Menurut pendapat beberapa ahli, yaitu Mario P. Bahasa adalah sebuah sistem dari komunikasi dengan bunyi yang dioperasikan melalui organ bicara dan pendengaran di antara anggota komunitas menggunakan lambang bunyi yang bersifat arbiter serta mempunyai kesepakatan makna. Menurut Bloomfield, bahasa adalah sistem arbitrari dari lambang bunyi yang memungkinkan semua manusia membangun budaya atau mempelajari sistem dari budaya untuk berkomunikasi ataupun berinteraksi. Menurut Jack Ricard, bahasa adalah sistem komunikasi manusia dari struktur penyusunan bunyi dengan membawa ekspresi kepada unit yang lebih besar yaitu makna. Menurut Webster, bahasa adalah alat sistematis untuk menyampaikan sebuah gagasan atau perasaan dengan memakai tanda-tanda bunyi, gestur, atau tanda yang disepakati yang mengandung makna yang dapat dipahami. Menurut Krida Laksana, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter, yang dipergunakan oleh anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Fungsi bahasa, yaitu sebagai sarana komunikasi antar manusia atau fungsi komunikatif, sebagai sarana budaya yang mempersiapkan kelompok manusia yang mempergunakan bahasa tersebut. Fungsi komunikatif bahasa mengkomunikasikan tiga hal, yaitu buah pikiran, perasaan, dan sikap. Secara umum, Kneller mengemukakan bahwa bahasa dalam kehidupan manusia mempunyai fungsi simbolik, emotif, dan efektif. 1. Fungsi simbolik menonjol dalam komunikasi ilmiah. 2. Fungsi emotif menonjol dalam komunikasi estetik. 3. Komunikasi dengan mempergunakan bahasa akan mengandung unsur simbolik dan emotif. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya, Konita. Kemudian penggolongan bahasa, yaitu ada 3, yaitu bahasa isyarat, bahasa yang dapat dimengerti secara umum dan dapat pula berlaku khusus. Misalnya menggelengkan kepala tanda tidak setuju, mengangguk tanda setuju, hal ini tanpa ada persetujuan dapat dimengerti umum. Kemudian bahasa biasa, yaitu bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari. Simbol sebagai pengandung arti dalam bahasa biasa disebut kata, sedang arti yang dikandungnya disebut makna. Kemudian bahasa buatan ialah bahasa yang disusun sedemikian rupa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan akal pikiran untuk maksud tertentu. Kata dalam bahasa buatan disebut istilah, sedang arti yang dikandung istilah itu disebut konsep. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Michael. Selanjutnya saya akan melanjutkan matematika. Matematika diartikan sebagai bahasa yang melambangkan makna dari pernyataan yang ingin kita sampaikan atau seringkali disebut bersifat artifisial. Dalam bahasa verbal, terdapat beberapa kekurangan yang tidak dapat dihilangkan. Oleh sebab itu, untuk mengatasi kekurangan itu, kita harus berpaling kepada bahasa matematika. Bahasa matematika sendiri berusaha menghilangkan sifat kabur, majemuk, dan emosional sehingga lebih terfokus kepada masalah yang sedang dikaji. Matematika sebagai bahasa memiliki kelebihan lain yang tidak dimiliki oleh bahasa verbal, di mana matematika mengembangkan bahasa numerik yang kemungkinan kita untuk melakukan pengukuran secara kuantitatif. Jika dalam bahasa verbal kita hanya bisa membandingkan secara kualitatif, maka dalam bahasa matematika kita dapat mencari tahu hal kuantitatif yang ada. Selanjutnya sarana matematika akan dilanjutkan oleh Mikael. Kemudian sarana matematika.
1. Matematika sebagai bahasa. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang kita sampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat artifisial yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Tanpa itu, matematika hanya merupakan kumpulan rumus-rumus yang mati. Alfred North Whitehead mengatakan bahwa X itu sama sekali tidak berarti. Bahasa verbal mempunyai beberapa kekurangan. Untuk mengatasi kekurangan yang terdapat pada bahasa verbal, kita berpaling kepada matematika. Kedua, matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Nama ilmu deduktif diperoleh karena penyelesaian masalah yang dihadapi tidak didasari atas pengalaman seperti halnya yang dapat di dalam ilmu-ilmu empirik, melainkan didasarkan atas deduksi atau penjabaran secara deduktif. Matematika menemukan pengetahuan yang baru berdasarkan premis-premis tertentu, walaupun pengetahuan yang ditemukan itu sebenarnya bukanlah konsekuensi dari pernyataan-pernyataan ilmiah yang kita telah temukan sebelumnya. Meskipun tak ada kejutan dalam logika atau Ludwig Wittgenstein, namun pengetahuan yang didapatkan secara deduktif sangat berguna dan memberikan kejutan yang sangat menyenangkan. Dari beberapa premis yang kita telah ketahui, kebenarannya dapat ditemukan pengetahuan lainnya yang memperkaya perbendaharaan ilmiah kita. Demikian hasil presentasi kami. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, kembali lagi ke moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan materi kita. Untuk rekan-rekan selanjutnya yang ingin bertanya dipersilahkan dengan sistem bertanya dulu, nanti setelah kita kumpulkan pertanyaannya maka akan dijawab oleh teman-teman saya. Ada yang ingin bertanya? Untuk kelompok 1, apakah ada yang ingin bertanya? Izin moderator ingin bertanya. Baik, Eka, silakan beritahu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Isnita dari kelompok 1 ingin bertanya, apa sajakah kedudukan bahasa bagi manusia? Terima kasih moderator. Oke, terima kasih Eka. Kita keep dulu pertanyaannya. Untuk kelompok 2, apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Oke, Abang Darif, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Arif Alamsyah dari kelompok 2. Di sini saya ingin bertanya mengenai bahasa nih. Mengapa fungsi bahasa ini yang sering digunakan bahasa secara simbolik? Coba kalian jelaskan mengapa bahasa simbolik itu lebih sering digunakan. Oke, itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Abang Darif. Jadi pertanyaannya, mengapa bahasa simbolik itu sering dijadikan bahasa gitu ya? Oke, kita lanjut lagi ke kelompok 4. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin moderator, saya ingin bertanya. Silakan Hasnaul Fauzia untuk memberikan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Hasnaul Fauzia Simamora dari kelompok 4. Saya ingin bertanya tentang jelaskan kelebihan dan kekurangan matematika sebagai sarana berpikir ilmiah. Terima kasih, sekian. Oke, terima kasih kepada Hasnaul Fauzia mewakili kelompok 4. Baiklah, untuk teman-teman yang bertanya, izinkan kami untuk waktunya sebentar agar teman-teman saya bisa berdiskusi untuk jawaban yang diberikan tadi. Untuk teman-teman saya bisa dijawab dulu pertanyaan dari kelompok 1 tadi. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Eka Yusnita. Pertanyaannya, apa sajakah kedudukan bahasa bagi manusia? Sebagai sarana komunikasi antar manusia atau fungsi komunikatif, sebagai sarana budaya yang mempersiapkan kelompok manusia yang mempergunakan bahasa tersebut.
Izin untuk melengkapi jawaban dari teman saya. Kedudukan bahasa bagi manusia yaitu 1. Sebagai bahasa nasional atau persatuan, sebagai bahasa negara, sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu dan teknologi, sebagai alat komunikasi, pemersatu, pengekspresian diri, dan sebagai alat kontrol sosial serta alat integrasi sosial dalam lingkungan ataupun situasi tertentu. Terima kasih. Mungkin itu pemaparan dari teman-teman saya. Bagaimana penanya tadi? Apakah bisa diterima untuk jawaban dari teman-teman saya? Baiklah, jawabannya saya terima. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baiklah, kemudian untuk kelompok 2, mungkin pertanyaan dari kelompok 2 kita cut dulu, karena teman-teman saya di sini masih mencari jawaban yang pas untuk dipaparkan. Kita lompat dulu ke kelompok 4, yang perwakilan, siapa yang ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4? Saya akan menjawab pertanyaan dari Hasna, yaitu jelaskan kelebihan dan kekurangan matematika sebagai sarana berpikir ilmiah. Dalam bahasa verbal terdapat beberapa kekurangan yang tidak dapat dihilangkan. Oleh sebab itu, untuk mengatasi kekurangan itu, kita harus berpaling kepada bahasa matematika. Bahasa matematika sendiri berusaha menghilangkan sifat kabur, majemuk, dan emosional, sehingga lebih terfokus kepada masalah yang sedang dikaji. Matematika sebagai bahasa memiliki kelebihan lain yang tidak dimiliki oleh bahasa verbal, di mana matematika mengembangkan bahasa numerik yang memungkinkan kita untuk melakukan pengukuran secara kuantitatif. Jika dalam bahasa verbal kita hanya bisa membandingkan secara kualitatif, maka dalam bahasa matematika kita dapat mencari tahu hal kuantitatifnya. Contohnya itu seperti dalam sebuah permasalahan, di mana dalam permasalahan itu harus menggunakan bahasa matematika. Misal ada buah 1 dimakan, nah angka 1 itu merupakan bahasa matematika. Untuk kekurangan bisa dikatakan bahwa matematika merupakan sarana dalam penyampaian, di mana pelengkap dari bahasa verbal. Bagaimana, Hasnah? Ya, Koni, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih Hasna yang telah menerima jawaban dari rekan kami. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 2, yakni mengapa sebuah bahasa sering dipakai itu yang bahasa sebagai fungsi simbolik. Untuk teman-teman saya yang bisa menjawab, dipersilakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Alif Harif ya. Pertanyaannya, kenapa sering dipakai bahasa yang berfungsi sebagai simbolik? Dari pengertiannya, fungsi simbolik ini sangat menonjol dalam komunikasi ilmiah. Hal ini dapat dipahami karena komunikasi ilmiah mensyaratkan suatu bentuk komunikasi yang berbeda dari bentuk komunikasi yang bersifat estetika. Komunikasi ilmiah bertujuan menyampaikan informasi berupa pengetahuan. Agar komunikasi ilmiah ini berjalan dengan baik, bahasa yang harus digunakan harus bebas dari unsur emotif dan harus bersifat reproduktif. Di dalam komunikasi ilmiah, proses komunikasi itu sendiri harus bebas dari unsur emotif agar pesan-pesan ilmiah yang disampaikan bisa diterima secara reproduktif, artinya identik dengan pesan yang dikirimkan. Akan tetapi sebaliknya, hal ini sangat sukar dilaksanakan kecuali informasi yang disampaikan itu menyangkut tentang hal-hal yang tidak pasti. Hal inilah yang merupakan salah satu kelemahan bahasa hukum sebagai sarana komunikasi ilmiah. Oke, untuk Arif, dari jawaban yang dipaparkan oleh rekan kami bisa diterima? Alhamdulillah, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin sampai sini presentasi dari kami. Terima kasih untuk penanya dan terima kasih pula untuk teman-teman saya yang bersedia menjawab pertanyaan dari rekan-rekan kita yang bertanya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.